Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Hebat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan KD 3.3, yaitu menerapkan pengambilan gambar dengan menggunakan framing atau ukuran gambar, serta menggunakan sudut pengambilan gambar atau yang dinamakan sebagai angle. Kemudian KD 4.3 yaitu menerapkan pengambilan gambar dengan menggunakan ukuran gambar atau framing dan juga menggunakan sudut pengambilan gambar atau angle. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan sampaikan terlebih dahulu manfaat serta tujuan daripada KD 3.3 dan juga KD 4.3 terkait dengan ukuran gambar atau framing serta sudut pengambilan gambar atau angle. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari kedua KD tersebut adalah siswa nantinya mampu untuk tahu atau mengenal lebih jauh terkait dengan istilah-istilah di dalam fotografi maupun videografi. Jadi nanti ada yang dikenal sebagai ukuran gambar atau framing, ada beberapa macam yang itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada yang namanya angle atau sudut pengambilan gambar yang nanti juga akan kita jelaskan di video pembelajaran kali ini. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu untuk menggunakan ukuran gambar ataupun framing dan sudut pengambilan gambar ataupun angle di dalam pengambilan gambar, baik itu gambar diam maupun bergerak. Jadi nantinya siswa itu mampu untuk mengambil gambar secara profesional menggunakan kamera, baik itu kamera foto maupun kamera video. Yang ketiga, supaya apa? Supaya siswa-siswi semuanya tahu bahwasanya dunia profesional dalam videografi maupun fotografi tersebut adalah menggunakan ukuran gambar atau framing dan juga kamera angle untuk apa? Untuk memperbagus baik itu foto maupun video yang akan diproduksi. Tapi sebelum kita masuk kepada perkenalan dengan framing atau ukuran gambar serta angle atau sudut pengambilan gambar, terlebih dahulu kita sampaikan alat dan juga bahan yang perlu kita gunakan ketika kita mau melakukan syuting ataupun mau melakukan pemotretan. Oke, untuk alat dan juga bahan yang digunakan untuk proses pengambilan gambar, baik itu gambar video maupun gambar diam atau foto, itu tentu saja yang pasti yang akan kita gunakan adalah yang pertama adalah yang dinamakan sebagai kamera. Kamera di sini berfungsi sebagai alat untuk mengambil gambar maupun video yang mau kita ambil gambarnya atau mau kita syuting untuk videonya. Kamera ada beberapa jenis. Ada kamera DSLR, kemudian ada kamera video, ada kalau kita biasanya itu ketika tidak memiliki kamera, biasanya kita bisa menggunakan yang namanya handphone. Tetapi kalau zaman dulu biasanya kita sering sebut sebagai kamera pocket, ada. Itu semuanya adalah alat untuk pengambilan gambar, baik itu gambar diam maupun gambar bergerak. Jadi baik itu foto maupun video itu bisa menggunakan beberapa kamera tadi. Kemudian alat dan juga bahan yang kedua yaitu biasanya kita sebut sebagai tripod. Tripod pun ada beberapa macam. Ada one pot, ada two pot, ada tripod. Tergantung daripada masing-masing kakinya. Jadi namanya itu tergantung daripada jumlah kaki untuk penyangga kamera. Oke, itu adalah alat dan juga bahan yang biasanya kita gunakan ketika kita pengambilan gambar diam maupun gambar bergerak. Gambar diam itu berupa foto, gambar bergerak berupa video. Nah, sekarang kita akan saksikan bersama-sama penjelasan terkait dengan ukuran gambar atau yang biasanya dinamakan sebagai frame. Yang pertama adalah dinamakan extreme close up, di mana gambar yang diambil biasanya detail. Contoh seperti gambar berikut, hanya matanya saja yang diambil itu dinamakan sebagai extreme close up. Biasanya hanya hidung dan lain sebagainya.
Yang berikutnya adalah big close up, di mana objek yang diambil biasanya hanya ukurannya dari ujung kepala hingga dagu saja yang diambil, seperti gambar berikut. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan close up, di mana pengambilan gambar biasanya dilakukan ukurannya mulai dari ujung kepala hingga leher, sebagaimana gambar yang disajikan ini. Kemudian yang berikutnya adalah medium close up, di mana untuk ukuran gambar medium close up adalah dari dada hingga ujung kepala. Jadi kelihatan dari mulai dada hingga ujung kepala. Seperti gambar ini, itu kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah medium shoot, di mana biasanya medium shoot digunakan untuk mengambil gambar setengah badan, baik itu kamera foto maupun kamera video. Kemudian yang berikutnya adalah full shoot, di mana ketika full shoot ini gambar atau objek yang berada di dalam frame itu kelihatan semua, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kemudian ada yang dinamakan sebagai medium long shoot, di mana objek ini lebih detail lagi. Jadi bukan hanya objeknya yang kelihatan, tetapi latar belakangnya pun juga ikut kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah extreme long shoot, di mana ini hanya menunjukkan detail terkait dengan latar belakangnya, sehingga objek-objek yang terdapat dalam latar belakang semuanya terlihat walaupun tidak begitu jelas. Kemudian yang berikutnya adalah one shot, di mana di dalam sebuah frame hanya ada satu orang atau satu objek saja. Kemudian yang kedua adalah two shot, di mana di dalam satu frame biasanya ada dua orang yang saling berinteraksi, makanya dinamakan sebagai two shot. Kemudian ada yang dinamakan sebagai three shot, di mana di dalam sebuah frame terdapat tiga orang, yang itu biasanya sedang berinteraksi seperti gambar ini. Kemudian yang berikutnya adalah group shot, di mana di dalam satu frame itu ada lebih dari tiga orang dan semuanya terlihat dengan jelas. Itu dinamakan sebagai group shot. Nah, itu tadi framing sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang yang akan kita bahas terkait dengan yang dinamakan sudut pengambilan gambar atau angle. Ada apa saja sih angle dalam dunia fotografi maupun videografi? Silahkan disaksikan video ini. Yang pertama adalah frog angle, di mana posisi kamera hampir menyentuh tanah. Dan ini biasanya hanya dilakukan untuk mengambil yang detail saja, contoh kaki dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan sebagai low angle, yaitu di mana kamera berada di bawah dari objek atau lebih rendah daripada objek. Biasanya menunjukkan kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah normal angle atau eye level, di mana posisi kamera sejajar dengan mata objek. Kemudian ada yang dinamakan sebagai high angle, di mana posisi kamera lebih tinggi daripada objek yang diambil. Ini biasanya digunakan ketika adegan raja dengan bawahannya, supaya kelihatan mana yang raja, mana yang bawahan. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan sebagai over shoulder shoot, di mana posisi kamera berada di belakang daripada pundak orang yang sedang diajak berbicara, sehingga kelihatan seperti dua orang yang asik berbicara.
Oke, demikian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan anak-anak semua mampu untuk mengambil pelajaran terkait dengan ukuran gambar dan juga angle pengambilan gambar. Kesimpulannya adalah ketika kita sudah tahu dasarnya terkait dengan ukuran gambar atau framing dan juga angle kamera, video, dan juga foto, kita akan mampu menentukan posisi yang terbaik untuk foto maupun video yang akan kita ambil, sehingga nantinya apa, video ataupun foto yang kita ambil akan diterima oleh konsumen dan tentu itu hasilnya akan lebih bagus daripada yang lainnya. Siswa-siswi semuanya diharapkan untuk bisa mempraktekkan ukuran gambar ataupun angle di dalam pengambilan gambar dia maupun gambar bergerak. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.